Kadang-kadang ya, selembar surat resmi itu bisa jadi tanda ada masalah yang serius banget. Nah, kali ini kita akan bedah sebuah dokumen dari Kementerian Pendidikan Indonesia yang nunjukin adanya tantangan besar terhadap keadilan sistem ujian nasional kita. Oke, mari kita lihat lebih dalam. Dokumen yang jadi pusat pembahasan kita kali ini adalah surat resmi ini. Dan ini bukan sekadar memo biasa loh. Ini tuh kayak sebuah seruan yang nunjukin ada masalah mendesak yang perlu kita semua pahami bareng-bareng. Nah, pertanyaan ini intinya. Surat ini nggak cuma nunjukin ada masalah, tapi juga minta kita semua bertindak. Jadi, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi? Jadi, akar masalahnya ternyata ada di integritas tes kemampuan akademik, atau yang biasa kita kenal sebagai TKA. Ada laporan-laporan dari gelombang awal tes yang, wah, cukup mengkhawatirkan. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin ada yang belum terlalu familiar ya, apa sih TKA itu? Gampangnya begini, TKA ini bukan ujian iseng-iseng. Hasilnya itu penting banget buat evaluasi belajar, baik untuk siswanya maupun untuk sekolahnya. Jadi, taruhannya itu tinggi banget, makanya kejujuran itu jadi nomor satu. Nah, ini dia nih bukti-bukti masalahnya. Surat itu secara spesifik menyebut ada yang sampai mengunggah video dan foto dari dalam ruang ujian ke media sosial. Coba bayangin, lagi ujian loh ini. Belum lagi soal-soal tesnya ikutan bocor dan kesebar kemana-mana. Ini sih udah jelas banget merusak prinsip keadilan buat semua peserta. Terus, kenapa sih kementerian sampai harus mengeluarkan surat resmi segala? Soalnya, ini udah bukan lagi cuma soal nilai 1-2 orang. Ini udah menyangkut sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kepercayaan publik sama seluruh sistem pendidikan kita. Pasti kita semua penasaran kan? Apa sih motivasinya? Kok bisa ada yang senekat itu membocorkan soal? Apa cuma buat dapat nilai bagus? Ternyata, surat ini mengungkap sebuah motif yang jujur aja cukup bikin kaget. Dan inilah kutipan langsung yang paling bikin geleng-geleng kepala dari surat tersebut. Motivasi dibaliknya ternyata bukan cuma buat keuntungan akademis, tapi untuk mencari sensasi khalayak ramai. Ini kan gila, perspektif kita jadi beda banget kan? Artinya, kecurangan ini dilakukan cuma demi konten, demi jadi viral. Jadi, disinilah letak masalah besarnya. Ada jurang yang dalam banget antara yang seharusnya terjadi sama kenyataannya. TKA yang idealnya jadi alat ukur yang jujur, malah disalahgunain jadi panggung buat cari sensasi. Tujuannya melenceng jauh. Dan ini dia konsekuensi paling parah yang ditakutkan banget sama kementerian. Suratnya bahkan pakai istilah lost down, yang mereka artikan sebagai hilangnya kepercayaan. Coba bayangin, kalau masyarakat udah nggak percaya lagi sama sistem ujian, legitimasi pendidikan kita itu sendiri yang dipertaruhkan. Bahaya banget kan? Oke, setelah kita tahu masalahnya, tahu risikonya, surat ini untungnya nggak berhenti di situ. Ada solusinya. Jadi, apa langkah konkretnya? Nah, kementerian mengajukan 3 poin himbauan yang jelas banget buat mengatasi krisis integritas ini. Inilah 3 langkah utamanya. Yang pertama, pengawasannya harus diperketat. Ini tugasnya aparat pemerintah. Kedua, seruan buat kita semua nih, buat masyarakat, buat stop menyebar-nyebarkan konten ujian di medsos. Dan yang ketiga, ini perintah langsung buat sekolah dan penyelenggara, junjung tinggi integritas. Pokoknya harus. Kuncinya di sini adalah, ini tuh tanggung jawab kita bareng-bareng. Nggak bisa cuma satu pihak. Pemerintah mengawasi, kita sebagai masyarakat ikut menjaga ruang digital, dan institusi pendidikan juga memastikan pelaksanaannya di lapangan benar. Semuanya harus kerjasama. Jadi, pesan kunci apa yang bisa kita ambil? Semua ini, ya, muaranya ke satu gagasan inti. Perlunya menjaga integritas secara bersama-sama, ini demi masa depan TAK, dan yang lebih penting lagi, masa depan pendidikan kita semua. Pada akhirnya, visi yang diinginkan itu sebenarnya simple dan bagus banget loh. Dan ini kata-katanya langsung dari suratnya. Pengennya tuh ujian yang jujur, pengalaman yang menyenangkan buat para siswa, bukan malah bikin tegang karena kecurangan, dan sebuah proses yang pada akhirnya berhasil mempertahankan kepercayaan publik. Pembahasan kita kali ini kita tutup dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah melihat semua himbauan ini, kita kembali ke pertanyaan mendasar. Integritas ujian ini sebetulnya tanggung jawab siapa sih? Jawabannya, seperti yang ditunjukkan oleh surat ini, adalah tanggung jawab kita semua.